kalau melihat riwayat dari salah satu sahabat Rasul Bang yang Tika tahu, yaitu salah satunya Bilal bin Harits. Beliau itu saat melakukan perjalanan dengan Rasulullah SAW sempat diceritakan oleh Rasul bahwa jin yang baik dengan jin yang jahat ini sedang bertengkar. Dan ketika sedang bertengkar tersebut, mereka meminta pendapat dari Rasul, minta ditempatkan di tempat yang sesuai. Akhirnya Rasul mengatakan untuk jin baik akan ditempatkan di perkampungan dan gunung-gunung. Kemudian untuk yang jin jahat itu tempatnya ada di antara gunung dan laut alias lembah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ale, host Jejak Backpacker. Dalam obrolan misteri Jejak Backpacker kali ini, saya menghadirkan seorang narasumber yang berprofesi sebagai psikolog. Sebelum narasumber kita menceritakan pengalaman mistis yang pernah dialaminya, jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share video-video YouTube Jejak Backpacker. Assalamualaikum Kak Tika. Waalaikumsalam Bang Ale. Terima kasih Kak Tika sudah menjamu kami di kediamannya. Sama-sama. Ini spesial banget ya, kita sebenarnya spesial dari Kak Tika ya. Kita datang spesial buat aku. Kita jauh-jauh dari Bekasi mendatangi langsung ke kediaman Kak Tika. Jadi buat teman-teman yang belum mengenal atau belum tahu dengan siapa sih Kak Tika ini sebenarnya. Jadi Kak Tika ini adalah seorang psikolog, benar ya Kak ya? Betul. Psikolog. Jadi buat teman-teman yang mau kenal lebih dekat lagi dengan Kak Tika, nanti bisa kepoin Instagramnya. Atau mau konsultasi langsung dengan Kak Tika, bisa juga kontak langsung Kak Tikanya langsung. Boleh. Ya Kak Tika. Iya Bang. Kak Tika ini kan seorang, Kak Tika ini seorang Seven Summit Indonesia juga loh. Dia pernah udah mendaki ke 7 puncak tertinggi di Indonesia. Jadi kalau ngelihat dari pengalaman pendakian Kak Tika ini tentunya banyak dong cerita-cerita atau kejadian-kejadian yang pernah dialami Kak Tika selama pendakian. Ada yang horor, ada yang lucu, ada yang ekstrim lah kayak gitu. Nah tapi kali ini kita bakal ngangkat cerita Kak Tika yang horornya nih Kak. Pernah nggak Kak ketemu sesuatu hal yang nggak bisa dilupain, yang serem, itu di mana Kak Tika? Jadi di pendakian Lawu ini Bang, dari awal itu tim Tika udah diganggu. Teman matanya melek, tapi dia nggak bisa lihat apa-apa. Kemudian pas turun lewat Cemoro Kandang, itu Tika dengar suara anak kecil lari-larian di ilalang jalur Cemoro Kandang. Bunyinya hihihi gitu. Sama pas lagi jalan menuju pos bayangan 2, itu suaranya belum bisa dilupain. Aduh, Tika sampai merinding. Tika dengar suara perempuan jerit minta tolong, diiringi suara gending. Oke, Kak Tika, dikip dulu ceritanya. Sebelum Tika Dwi Arianti menceritakan pengalaman mistisnya, saksikan setelah OMG yang satu ini. Oke, Kak Tika, mungkin bisa langsung diceritakan aja Kak Tika ya, karena mungkin teman-teman semua penasaran dengan pengalaman mistis yang pernah Kak Tika alami di Gunung Lawu. Tepatnya tahun berapa Kak Tika? Tahun 2014 Bang. 2014. Bulan Agustus. Oke, silakan Kak Tika. Iya Bang. Jadi pendakian Lawu waktu itu harusnya lewat Candi Ceto, tapi karena kondisi tidak memungkinkan, faktor cuaca dan keamanan juga, akhirnya kami memutuskan untuk memindah jalur. Jalurnya itu ke jalur Cemoro Sewu. Dan kami memang sudah rencanakan untuk lintas ke Cemoro Kandang. Saat itu hari hujan. Dari siang
kami tunggu untuk berangkat sore, tapi sore juga hujan. Akhirnya kami tunggu sampai malam. Dan kami baru bisa mendaki di pukul 9 malam. Kami berangkat berlima. Kemudian ketika sudah naik perlahan-lahan menapaki tangga yang ada di jalur Cemoro Sewu, di perbatasan dari pos 2 menuju pos 3, itu salah satu rekan kami ada yang seperti mengalami gangguan. Matanya terbuka, tapi dia merasa tidak bisa lihat apa-apa. Kemudian dia jatuh bersimpuh dan dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia hanya bilang gelap, gelap gitu. Padahal kami lihat jelas bahwa matanya itu melihat. Kemudian kami coba tenangkan, kami beri air putih, kemudian coba kami tenangkan lagi. Tapi karena tidak ada perubahan yang signifikan, akhirnya kami memutuskan untuk melakukan evakuasi ke pos terdekat. Pos terdekat saat itu adalah pos 3. Jadi kami memapah beliau untuk naik ke pos 3. Dan sayangnya Bang, di pos 3 itu kan berbentuk rumah. Tapi banyak sekali tenda saat itu. Jadi kami yang ingin istirahat tanpa buka tenda itu agak kesusahan. Tapi akhirnya kami mendapatkan tempat sedikit. Kemudian kami membaringkan teman kami itu sampai kami minta dia untuk pejamkan mata saja gitu. Untuk mencoba menetralisir apa yang dia alami. Selanjutnya karena kami sudah menunggu sampai hampir 3 jam, tapi tidak ada perubahan yang signifikan. Dia hanya bilang, kepala saya sudah tidak berat, badan saya sudah lebih enteng, tapi sepertinya tidak bisa melanjutkan pendakian. Akhirnya, dia bersama teman yang satu lagi, stay di pos 3, dan mereka bilang menunggu pagi akan menanti kami di jalur Cemoro Kandang. Saya dan 2 teman lagi, jadi kami bertiga gitu Bang, kami melanjutkan pendakian. Malam-malam itu tetap kami berjalan mendaki gitu. Saat itu kondisi sedang ramai, banyak pendaki yang mau ke atas tuh. Terus jadi kami membersamai. Sampai mendekati pos 4, itu ada satu teman saya turun lari. Jadi kami ada yang duluan, kemudian ada yang di tengah, ada yang saya di belakang. Yang sudah duluan ini tiba-tiba lari, turun lagi ke bawah gitu. Sambil badannya menggigil, dia bilang, gue lihat sesuatu. Terus kami coba tenangin gitu kan. Saya menuju ke atas gitu kan, karena dia berhenti di teman yang di tengah, dan saya menuju ke mereka gitu. Lo lihat apa? Gitu kan. Aduh gitu, dia sambil menggigil gitu. Ya udah lo tenang dulu, duduk dulu, minum dulu. Terus nanti kalau udah tenang lo ceritain ke kita lo lihat apa. Setelah dia tenang, dia bilang bahwa di salah satu pohon yang ada di sekitaran menuju pos 4, dia melihat sosok tinggi, berjubah putih, rambutnya panjang. Dan kami juga akhirnya bingung kan Bang, ini mau dilanjut atau enggak gitu. Tapi kata teman saya yang satu lagi, kita harus lanjutkan perjalanan ini gitu. Akhirnya kami membulatkan tekad untuk melanjutkan perjalanan. Perjalanan kami lanjutkan sampai di pos 5. Itu ada pelataran luas sekali, kami mencoba untuk istirahat sejenak di situ sampai menunggu pagi. Baru kami melanjutkan perjalanan ke puncak, rencananya gitu Bang. Dan memang saat itu kondisi mulai kabut pekat dan turun rintik-rintik air dari kabut tersebut. Jadinya kami memutuskan untuk membuka tenda di situ, bermalam di pos 5, dan akhirnya kami menunggu sampai menjelang subuh. Sampai menjelang subuh itu perasaan kami bertiga tidak enak Bang. Kepikiran 2 teman yang di pos 3, kemudian juga teman yang satu lagi yang habis lihat penampakan itu juga dia masih menggigil.
Kami mencoba untuk menenangkan diri bersama-sama. Sampai akhirnya subuh tiba, kami sholat, baru akhirnya kami melanjutkan perjalanan ke puncak. Perjalanan ke puncak baik-baik aja Bang. Semuanya berjalan lancar, alhamdulillah. Dan baru ada kejadian kami diganggu lagi itu ketika kami menapaki turun ke jalur Cemoro Kandang. Dari jalur Cemoro Kandang itu, kalau Abang kan juga biasa kemana-mana kan, di jalur Cemoro Kandang itu Abang pasti tahu di sebelah kanan dan kiri kita itu ada ilalang-ilalang cukup tinggi yang hampir tingginya menyamai kita. Nah, saat sedang jalurnya kan mengular gitu ya Bang ya. Nah, melipir itu yang bikin capek ya. Betul sekali. Kalau mau potong kompas kan terlalu ekstrim. Jadi kami ikut jalur yang aman saja mengular gitu. Nah, tapi di siang itu Bang, ada sesuatu yang aneh. Ada teman yang satu udah di depan, terus ada yang satu lagi di tengah, saya di belakang. Angin saat itu bisa dibilang kencang, tapi setelah itu anginnya reda. Setelah angin reda itu, baru ada suara seperti anak kecil sedang berlari-larian. Dan suara ilalangnya itu sampai gitu. Dan itu cukup terdengar jelas gitu Bang. Sampai saya kasih kode ke teman yang udah jalan itu, gitu. Sampai mereka nengok, ada apa gitu, dengar sesuatu enggak? Wah, lu kelaparan nih, udah yuk kita tunggu sampai dapat tempat yang lebih teduh, kita coba makan dulu. Karena itu posisi memang sudah hampir tengah hari Bang. Dan saat kami duduk untuk masak makan itu pas banget azan zuhur gitu. Akhirnya sekalian kami istirahat dulu gitu. Setelah istirahat, makan, sholat, kami melanjutkan perjalanan Bang. Di saat perjalanan itu awalnya baik-baik aja. Tapi setelah arah-arah mendekati pos Bayangan 2, itu hawa mulai gak enak banget dirasa. Sayup-sayup terdengar suara gending, lalu awalnya kami abaikan. Tapi makin lama makin jelas disertai suara perempuan minta tolong. Minta tolong? Iya, menjerit kencang di area lembah. Dan itu kami sampai lihat-lihatan gitu. Apa benar hanya kami yang dengar? Hanya saya yang dengar atau kami bertiga gitu. Ternyata satu sama lain merasakan hal yang sama, mendengar hal yang sama. Sampai grogi ini nyeritain ulangnya. Ini merinding banget Bang. Terus kami sadar hari itu sudah menjelang asar gitu. Kami pikir kami kecapean. Jadi kami mempercepat langkah supaya bisa lebih cepat lagi mencapai base camp Cemoro Kandang. Kemudian kami nggak ada yang bahas itu sama sekali, nggak mau bahas itu di lokasi, jadi kami benar-benar mempercepat langkah. Sampai di Kawah Chandra di Muka, itu kondisi sudah hampir jam 4:30 sore, dan kami hanya berhenti sejenak di situ untuk melegakan dahaga, kami minum sedikit. Setelah itu kami lanjut perjalanan sampai ke base camp Cemoro Kandang. Belum kami duduk menuntaskan lelah kami di base camp Cemoro Kandang, ada beberapa personil AGL, Abang tahu juga kan, anak Gunung Lawu, bertanya, tadi siapa yang diganggu? Gitu Bang. Terus seketika itu juga saya seperti dek gitu. Kok tahu kalau ada yang diganggu gitu. Dan saat itu memang pas sekali hanya tim kami yang lintas ke Cemoro Kandang. Jadi mau tunjuk tim lain juga nggak bisa kan. Oh tim dia yang diganggu, nggak bisa. Mau nggak mau ngaku. Iya mas, tadi tim kami yang diganggu gitu. Terus dari personil AGL-nya ya udah duduk dulu, lepas dulu carrier-nya, tenangin diri dulu. Nanti kita cerita-cerita.
gitu. Dan ternyata personil AGL itu tanpa perlu saya ceritakan, itu mereka seperti sudah mampu menebak gitu. Iya. Tapi mereka tetap minta untuk diceritakan lengkap. Ya, saya ceritakan lengkap seperti yang saya ceritakan ke abang dan juga teman-teman jejak backpacker saat ini. Dan mereka bilang memang ada beberapa orang yang ditunjukkan. Lebih tepatnya orang-orang yang memiliki hati yang tulus, hati yang bersih, dan memiliki kepekaan tinggi. Gitu. Jadi memang ada sebagian orang yang diberikan penglihatan tersebut, pendengaran tersebut, gitu bang. Jadi kalau anak AGL ini kan mereka sudah terbiasa di situ kayak. Iya. Jadi kalau saya nggak salah dengar, ini anak-anak AGL juga yang waktu itu pernah mengantar Ki Prana Lewu waktu dia apa namanya kayak mencari siapa yang hilang itu di Gunung Lawu yang belum ketemu. Saya lupa namanya tapi pernah dengar juga beritanya. Itu juga dia juga minta bantu sama Ki apa namanya anak Gunung AGL Lawu. itu. Iya. Jadi menurut mereka emang seperti itu kayak. Iya betul. Tapi kalau untuk malamnya sendiri, Katika nggak mengalami kejadian-kejadian yang benar-benar mencekam gitu kak. Justru kalau yang malam temen yang satunya bang, yang mengalami gangguan-gangguan itu ya bisa jadi juga karena dia sedang mengalami datang bulan. Gitu. Kalau malam sih Tika nggak diganggu. Cuma dari siang menuju sore ke maghrib itu benar-benar bertubi-tubi gitu. Awalnya ngirain kecapean aja, tapi ternyata setelah dikasih tahu di base camp Cemoro Kandang, ya memang benar ada gitu. Terkonfirmasi sudah bahwa memang ada. Kalau yang di Pasar Diengnya sendiri? Di Pasar Diengnya sendiri itu aman bang. Aman justru ya? Justru aman. Saat lewat situ memang hawanya agak beda ya. Tapi kalau dari segi penglihatan ataupun dari pendengaran itu nggak diganggu tuh bang. Gitu. Untuk kabar si temennya Katika sendiri itu yang matanya nggak bisa ngelihat itu tuh. Iya. Sampai sekarang gimana tuh? Maksudnya sampai dia turun kembali lagi ke Cemoro Kandang itu. Jadi saat kami naik, ternyata kedua teman ini menunggu subuh bang, menunggu situasi lebih hangat, jadi lebih kondusif untuk melangkah ke base camp Cemoro Sewu. Gitu. Baru setelah itu mereka sarapan dan selanjutnya mereka melanjutkan perjalanan ke base camp Cemoro Kandang menunggu kami. Gitu. Saat kami sedang ditenangkan oleh tim personal anak Gunung Lawu, itu teman sudah ada di dalam base camp, sedang istirahat gitu. Dan kondisi sudah jauh lebih membaik bang. Kalau untuk yang penampakan si berjubah putih itu sendiri, wujudnya seperti apa itu? Kalau teman saya yang lihat, dia mendeskripsikannya seperti badannya tinggi, kemudian berambut panjang, berjubah putih, lagi menghadap membelakangi dia. Jadi dari segi wajah itu tidak terlihat gitu. Wanita atau laki-lakinya enggak tahu gitu. Tapi karena sudah ada pemberitahuan dari temen yang tadinya dia udah jalan duluan terus lari ke bawah, itu saya jalannya memang akhirnya miring bang. Saya nggak mau melihat ke arah sana gitu. Jadi mendakinya tuh miring gitu. Biar saya juga nggak melihat itu gitu. Bisa jadi miskundah ya. Kalau melihat ininya ya dari rambutnya panjang, kalau untuk sekalinya sendiri laki-laki jauh gitu. Kalau untuk dari dia laki-laki dari perawakannya ya. Tapi itu kemungkinan besar kuntilanak mungkin. Tapi nggak mengganggu sama sekali mereka. Dia itu hanya berdiri di samping pohon yang menjelang mau masuk pos 4. Itu ada di luar dari batas pagar. Gitu bang. Oke,
ketika terakhir mungkin ketika ada tambahan atau pesanan kesan buat teman-teman di rumah. Ya, jadi teman-teman sebenarnya ya Bang, kalau kita ke gunung ataupun ke laut gitu ya, memang akan selalu ada. Tuh, kita memang bahkan di sini pun kita bisa jadi ditemani. Bisa jadi, hanya saja kita tidak terlalu peka karena mungkin kesibukan dan sebagainya. Kalau di alam kita jauh lebih peka karena situasinya lebih tenang gitu. Dan memang kalau melihat riwayat dari salah satu sahabat Rasul Bang yang Tika tahu, yaitu salah satunya Bilal bin Harits. Beliau itu saat melakukan perjalanan dengan Rasulullah SAW sempat diceritakan oleh Rasul bahwa jin yang baik dengan jin yang jahat ini sedang bertengkar. Dan ketika sedang bertengkar tersebut, mereka meminta pendapat dari Rasul, minta ditempatkan di tempat yang sesuai. Akhirnya Rasul mengatakan untuk jin baik akan ditempatkan di perkampungan dan gunung-gunung. Kemudian untuk yang jin jahat itu tempatnya ada di antara gunung dan laut alias lembah. Jadi kalau tadi teman-teman juga udah dengar cerita dari aku bahwa suara perempuan yang teriak minta tolong, sayup-sayup suara gending yang terdengar itu ada di area lembah, bisa jadi karena memang ada sosok jin jahat tersebut yang memang berniat mengganggu manusia gitu Bang. Jadi memang adanya jin ini sudah teriwayatkan dan memang ada sebagai makhluk gaib yang mendampingi makhluk hidup seperti kita. Oke. Nah, Jagakers, itulah tadi cerita mistis yang dibawakan oleh Tika Dwi Arianti atau Katika. Jangan lupa untuk selalu support channel Jejak Backpacker. Subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya video-video YouTube Jejak Backpacker. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Katika, terima kasih buat waktunya, Katika. Nanti cerita lagi, Katika ya. Siap. Sampai jumpa.